perkenalkan anggota dari kelompok kami. Aku Nur Aiza Rahmanwati. Saya Sabrina Putri Jatmika. Saya Naila Turhana. Dan saya Putri Aji. Selamat menyaksikan. Selanjutnya gimana sih Mas? Apakah dari pengalaman itu terus waktu itu orang tua mengetahui apa yang dilakukan Mas Aan, terus bagaimana sikap orang tua dan keluarga yang lainnya? Dulu orang belum tahu. Waktu itu setelah berjalannya waktu Mas Aan bermain catur, orang kan tahu-tahu orang tua bilang pas pulang Mas Aan larian itu dikasih tahu sama kakak saya. Kata intinya ya aku disuruh berhenti, dan berhenti itu bukan karena saya dulu karena orang tua itu bukan. Karena teman saya ketembak mati di waktu itu. Itu berarti ada rasa takut gitu. Rasa takut pasti ada. Perjudian itu 303 1 dan lain sebagainya yang melanggar hukum pasti tak. Tidak ada namanya tidak takut, enggak. Kita baru jalan saja udah sakit. Dulu waktu Mas Aan masuk ke dunia seperti itu, dulu waktu Mas Aan sana dalam dulu waktu Mas Aan masuk seperti itu, terjerumus seperti itu, lihat polisi berseragam saja takut. Cuman polisi berseragam, kok polisi berseragam? Tukang parkir yang pakai rompi hijau. Kadang pikiran kita traveling, polisi lagi takut. Mas tadi kan menceritakan tentang Mas yang menjadi pengedar narkoba itu ya. Biasanya yang mengonsumsi atau yang ingin merasakan narkoba itu dari kalangan apa saja sih Mas? Dan bagaimana cara mengajak mereka untuk bisa membeli produk dari Mas itu? Mengajak susah. Mengajak susah. Kalau dari kalangan apa? Dari kalangan tua, muda, remaja, anak sekolah, semua bisa. Dan perekrutan mereka gampang. Kita ngobrol, tahu agak mereka agak nakal, agak nakal. Kita kasih gratis. 1, 2 kali, 3 kali. Setelah itu suruh bayar ya. Perekrutan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Islam Negeri Salatiga, kita dapat tugas dari Bu Setia Utami, mata kuliah psikologi konseling, yang dimana kita wawancara dengan salah satu narasumber. Nah, saya memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Saya Putri Aji dengan ujung 104. Saya Sabrina Putri Jatmika dengan ujung NIM 186. Saya Nur Azizah dengan NIM 019. Dan saya Naila Turhana dengan NIM ujung 170. Nah, di siang hari ini kita sudah bersama dengan narasumber kita yang bernama Mas Yanuar Andre Kusuma di sebelah kiri kita. Nah, sekarang kita akan melakukan sharing cerita pengalaman dari Mas Aan. Silahkan Mbak Put. Mas, terima kasih atas waktunya sudah mau diajak diskusi pada siang hari ini. Nah, sebelumnya gimana sih Mas kok bisa terjerumus dalam perjudian di sini? Awal-awal permainan judi itu bukan kemauan kita sebenarnya. Kemauan kita itu ya pinginnya kayak apa ya, sing halal lah semuanya kan.
dulu waktu permainan judi itu awalnya cuman kita sering ketemu cuma salah pergaulan, dan itu yang membuat kita oke cepet ya dowo itu klik kayak gini kita cepet. Ternyata judi yo enggak seperti yang saya bayangkan sendiri. Banyak kejadiannya, saya sudah menang perjudian judi apa aja sudah saya lakukan, dari kartu judi sabung ayam, dadu dan lain sebagainya, sampai yang terakhir mungkin untuk yang viral sekarang kan mungkin slot. Pernah ikut juga saya, dan ternyata permainan itu juga cuman menjanjikan apa ya, menjanjikan tok, orang enak dari kemenangan yang signifikan itu enggak ada. Jadi judi emang membuat kita itu ya kecanduan, terus selama kita ketemu teman-teman yang sering bermain kayak gitu dan itu jadi total. Dan alhamdulillah sekarang saya sendiri yang pengalaman terus sabung ayam, judi dan lain sebagainya itu bisa membatasi lah, karena ada seseorang yang benar-benar membuat kita bisa berhenti, dan orang itu ya yang spesial buat kita. Nah, setiap mau main dan lain sebagainya itu sudah ada pernah bilang main nanti kalah, main gitu, dan ternyata ya alhamdulillah dia stop sekarang gitu. Terus kiranya itu kisarannya sekitar berapa ya Mas menang ruginya itu? Kalau kemenangan judi itu dibandingkan 1 banding 10 deh. Gitu. Kita menang 1 kali kalah 10 kali, bandingkan saja. Intinya itu. Jadi nggak ada untungnya. Nggak ada untungnya. Tapi karena Sekarang kita gini, kalau judi ya semua jenis judi lah, semua jenis judi itu pemain pasti kalah dan bandar yang paling menang. Karena apa? Uang yang diputarkan di perjudian itu bandar yang berkuasa, kan gitu. Tahu maksudnya? Iya. Nah itu. Nah, setiap kita main bandar 1 orang, dan itu yang main berapa? Hampir puluhan orang. Tapi yang intinya yang kayak yang nyupir itu 1 orang. Jadi uang mereka ya dikasih dari dari A ke B ke C kayak gitu. Dan di sisi lain D, C, E, D, C dan lain sebagainya sampai F dan lain sebagainya itu milik bandar. Pemain tidak bakal menang 1-2 kali. Perbandingan permainan itu tidak bisa diungkapkan dengan nominal, tapi perbandingan cuma banding 1 dan 10. Terus selanjutnya pada waktu Mas Aan itu mendapat kesempatan untuk menang, uang itu dialokasikan untuk apa Mas? Apakah untuk zakat ataupun Umrah, haji? Iya. Waktu dulu belum kepikiran untuk itu deh. belum? Waktu dulu Masaan pernah main 1 malam itu kalah 18 juta. Wah, Wow. asli Murah dari ya? motor sekali. Murah. Satu malam kalah 18 juta. Terus lagi kita kan nyari aku kemarin kalah, sekarang harus main lagi. Waktu di Klaten itu kakak saya juga ada, aku kalah 24 juta. Buat umroh. 24 juta. Benar Sutradara. Setelah itu kalah lagi, saya ketemu teman dan saya diarahkan, nah gue pengen menang, cara ini gitu. Di perjudian tidak ada yang real nyata 1 banding 1, tidak ada, pasti ada titik-titik. Dan saya diajarin permainan itu, cara itu waktu kita berjudi di kartu, di sabung ayam dan sebagainya.
itu pasti ada di situ. Saya diajari dan uang saya juga kembali dengan trik yang benar-benar nakal. Padahal kalau di agama yang menurut kalian juga, menurut agama Islam itu kan tidak dianjurkan dengan judi. Itu permainan judi menjanjikan kita kemenangan. Kami cuma menjanjikan doa. Untuk pertanyaan adik yang untuk kemenangan judi itu dialokasikan buat apa? Dulu cuma buat senang-senang. Dapat uang, padahal itu uang kita yang ketarik dulu, kan gitu kasarnya. Dulu kita kalah, terus kembali lagi. Itu ini kan menang kayak gitu. Tapi kita tidak nyadar itu menang, padahal itu duitku dulu. Kan gitu. Tidak jadi. Dan uang itu tidak kembali ke rumah, enggak. Paling buat senang-senang. Banyak kejadian yang masaan lakukan dulu kalau menang judi, kebanyakan dibuat nyanyi. Karaoke. Makanya kan masaan lah, ini kan suasana kan sudah cair kan gitu. Karaoke, nyanyi dan lain sebagainya. Kayak gitu. Dan ada hikmah juga. Masaan dulu pernah judi dan lain sebagainya. Mundur dari perjudian, resikonya banyak. Banyak teman yang menjadi kita, banyak teman yang benar-benar enggak, waktu kita di bawah, benar-benar kita di bawah, enggak ada yang tahu. Karena apa? Besar aku main kan kayak rasa tidak. Padahal itu demi kebaikan. Karena apa? Aku ada seseorang yang benar-benar bisa nyetor aku kan. Dari kan tadi dijelaskan bahwasannya itu ada orang spesial yang menerima Mas apa adanya gitu kan Mas. Nah itu poin pentingnya itu maksudnya gini, bagaimana kok Mas Aan itu caranya bisa berhenti ketika saat itu, ketika sudah menemukan orang spesial. Apa yang membuat Mas Aan itu mau berubah gitu Mas? Karena masalah belum saya. Itu saya. Apapun yang dia pengen, apapun yang dia inginkan, disarankan apa itu. Dan tidak berjuang juga. Mas Aan juga pernah berjerumus di menjual narkoba. Menjual narkoba itu satu malam Mas Aan bisa dapat uang 5 juta per malam. Tapi mau beli baju satu aja nggak bisa. Karena apa? Uang itu Haram, uang iya haram. nggak tahu kenapa setiap dapat uang banyak larinya ya cuma nyanyi. Apakah ada suatu masalah yang mendorong Mas Aan itu terjerumus ke dunia hitam seperti perjudian, narkoba, minuman keras gitu? Ada, pasti ada. Semua yang terjerumus ke situ pasti ada masalah. Masalah Mas Aan dulu, waktu masalah Mas Aan sampai terjerumus ke situ, itu waktu kuliah juga. Mas Aan waktu kuliah minta uang bayaran buat bayar kuliah sama orang itu tidak dikasih. Dan 1 minggu Mas Aan kuliah di Jogja itu Mas Aan cuma dikasih uang saya sekitar 120 ribu. Untuk anak kuliah cukup enggak 1 minggu? Enggak lah. 2 hari. 1 minggu. Mas Aan pernah juga Ramen Solo Jogja sebelum terjerumus benar-benar terjerumus untuk bayaran, bayaran dan ternyata tidak nyampe. Kenal teman. Permasalahan itu karena soal bayaran. Untuk itu kita kenal dan kita diharapkan saya punya potensi untuk merekrut orang-orang itu dan bandar besar
juga bilang sama saya, kalau kamu mau ikut saya, saya nanti kamu tidak bakal cantik. Dan ternyata benar, budaya mereka yang benar-benar itu, dan masakan merasa nyaman dengan itu. Sudah terbayar, pengen apa-apa bisa dipilih. Tapi satu, penyesalan masakan itu kan, saya bisa anak-anak kecil. Dan sampai sekarang banyak anak-anak yang masih kadang untuk di Facebook. Bandar besar pun juga yang masuk di penjara itu masih untuk di Facebook. Masih ada. Di lapas, mereka di lapas mengirimkan masalah. Suruh ngirimin sabu gitu. Iya. Nah, di lapas kan berarti sudah Oh iya. penjara toh cuy. Paling mereka minta masakan, minta kiriman rokok, kopi. Terus bagaimana sih Mas Aan memandang hidup untuk kedepannya itu menjadi seorang yang lebih baik lagi ke depannya? Ya, intinya itu kita harus punya acuan. Yang saya tadi bilang, orang yang spesial yang membuat kita benar-benar untuk terjun. Dan resikonya banyak deh. Resikonya banyak. Benar-benar resikonya banyak. Mas tadi kan telah disampaikan bahwasanya itu uangnya itu untuk membayar sekolah dan lain-lain. Nah itu apakah pendidikan Mas Aan itu lulus dengan baik ataupun? Alhamdulillah deh. Bisa mendapat gelar. Gelar kloso. Bisa mendapat gelar deh. Alhamdulillah. Bisa Mas, Ijazah keren. juga punya. Karena dulu juga pernah layar juga. Pernah apa? Layar. Berlayar. Jadi pelayaran gitu. Oke Mas, closing statement aja ya sekarang. Bagaimana pesan untuk generasi penerus dan khususnya para pemuda-pemudi ini untuk membangun sebuah harapan tetapi harus diwujudkan gitu kan, yang nyata gitu. Pada intinya untuk kaula muda sekarang, jauhilah yang bertentangan dengan hukum dan agama. Intinya perjudian dan lain sebagainya, sabu dan lain sebagainya. Hindari. Ini Oke itu teman-teman. membuat kita benar-benar membuat kita nanti Sadar. terpuruk deh. Bener. Terpuruk benar-benar terpuruk. Oke, Mas Aan, terima kasih atas waktunya. Bisa diambil kesimpulan bahwasanya hidup itu adalah sebuah proses perjalanan yang mana itu tidak selalu berjalan mulus, tetapi tidak ada manusia yang sempurna. Yang ada itu adalah proses menuju kesempurnaan ini Mas Aan. Nggih. Oke, terima kasih. Nggih. Terima kasih Mas Aan. Mohon untuk diizin upload ke YouTube ya. Nggih, boleh. Iya. Terima kasih Mas. Yes. Terima kasih teman-teman. Cukup kami pamit undur diri. Dadah. Dadah, see you. Dadah. Terima kasih telah menyaksikan video dari kami. Semoga video dari kami dapat menginspirasi teman-teman semua. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi